Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasa sholihin. Fatazawwadu bitta'ah. Wa qamu ala aqdamihim muntadhirina as-sa'ah. Khassahum min ibadih wa asma'ahum ladzidha khitabih wa waffaqahum lil muhafazati ala sholati wal jamaah. Ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah ala ahsani bidha'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirun hadirat sekalian yang berbahagia. Pertama, mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, karena kita memang sudah yakin 100% bahwa nikmat iman, nikmat Islam itu adalah nikmat yang paling besar untuk urusan dunia dan akhirat kita. Tidak ada nikmat dunia akhirat yang lebih besar dari nikmat iman ini. Karena dengan nikmat iman ini, nikmat Islam ini, hidayah ini, kita semuanya nanti akan berbahagia sampai akhirat nanti. Karena mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa nikmat iman ini, tanpa nikmat hidayah ini, maka semua manusia nanti di akhirat menderita karena akan masuk neraka. Maka mari kita jaga nikmat iman Islam ini, jangan pernah sampai lepas dari kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kita juga wajib bersyukur karena alhamdulillah meskipun sebenarnya pandemi belum berakhir, tapi kita sudah bisa pengajian normal lagi. Dan sampai malam hari ini pun alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nikmat sehat ini bapak-bapak, ibu-ibu, merupakan nikmat yang paling besar untuk urusan dunia kita. Tidak ada nikmat dunia yang lebih besar dari nikmat sehat. Dengan nikmat sehat ini bapak-bapak, ibu-ibu, semua kenikmatan dunia bisa kita nikmati. Tapi tanpa nikmat sehat, selesai. Kita tidak bisa menikmati kenikmatan dunia. Maka karena kita sehat, diberi cemilan sama panitia, minumnya ya air putih sama snack begitu, itu bisa menghabiskan nikmat. Kenapa? Karena kita sehat. Tapi kalau kita sakit dikasih makanan semewah apapun, ya gur rasanya pahit. Maka mari kita syukuri nikmat ini. Mudah-mudahan kesehatan kita, kesempatan kita hidup di dunia ini bisa kita gunakan untuk terus mengumpulkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini saya diberi tema masuk surga bersama keluarga. Tadi siang saya baca temanya masuk surga bersama keluarga. Keluarga kita itu semuanya masuk surga. Tidak hanya diri kita saja, tapi keluarga kita. Kalau keluarga kecil itu ya suami istri. Kalau tambah sedikit ya tambah anak-anak. Kalau tambah besar sedikit dengan orang tua kita kan gitu. Nanti kalau lebih besar lagi dengan saudara keluarga besar kita. Nah, ini tapi itu bagian dari keluarga kita ya. Kita monggo melihat keluarga yang paling kecil sampai kita lebarkan lagi. Keluarga besar kita. Tapi mari kita bisa berusaha masuk
surga itu secara bersama-sama. Kalau Allah berfirman, ini berkaitan dengan keluarga ya, pasangan. Jadi berkeluarga itu kan hidup berpasangan. Allah telah berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Maka Allah menciptakan pasangan-pasangan kamu dari jenis kamu sendiri. Jadi jenis manusia ini ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Diciptakan oleh Allah untuk berpasangan. Jadi tidak ada jenis yang ketiga. Jadi manusia itu hanya ada dua jenis. Jenisnya laki-laki atau jenis perempuan. Tidak ada jenis yang ketiga. Jadi nggak ada, bukan laki-laki dan bukan perempuan, nggak ada. Nanti dalam hukum Islam itu harus dimasukkan ke salah satunya. Jadi harus menjadi salah satu jenis tadi. Kalau tidak laki-laki, maka ya perempuan. Kemudian dipasangkan oleh Allah, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram kepadanya. Maka salah satu ketentraman manusia itu kalau sudah bisa berpasang-pasangan. Yang sudah berpasangan tentunya bisa menghayatinya. Maka yang belum pernah berpasangan atau belum berpasangan, supaya semakin tentram hidupnya, segera mencari pasangan. Karena ketentraman itu ada salah satunya ketika kita memiliki pasangan. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dengan berpasang-pasangan tadi, Allah akan menjadikan kita saling menyayangi, saling mengasihi. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam tanda-tanda kekuasaan Allah dengan berpasang-pasangan tadi, menciptakan manusia untuk berpasangan-pasangan tadi, itu bisa diambil pelajaran oleh orang-orang yang mau berpikir. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, bahkan Rasulullah itu pernah bersabda. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Rasul bersabda, "Idza tazawwajal 'abdu", apabila seorang hamba Allah itu tazawwaja, menikah, faqad istakmala nisfatin, maka telah sempurnalah separuh agamanya. Jadi dengan menikah itu sempurna separuh agama. Makanya pentingnya kita menikah, pentingnya kita punya pasangan. Falyattaqillah fin nisfil baqi, maka hendaklah kalian taat kepada Allah untuk separuh yang lainnya. Jadi kalau kita sudah berkeluarga ini, kita sudah mendapatkan separuh agama kita. Jadi yang belum berpasangan, monggo, belum punya pasangan, kita berusaha untuk mendapatkan pasangan. Kalau wanita untuk mendapatkan suami, kalau laki-laki untuk mendapatkan istri. Nah, supaya kita hidup ini dengan berpasangan. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, saya gambarkan hidup ketika kita sudah berkeluarga. Ibu-ibu punya suami, bapak-bapak punya istri, kemudian juga mungkin punya putra-putri. Hidup berkeluarga itu kita gambarkan kalau kita ingin masuk surga. Itu seperti kita itu sedang mengarungi lautan yang luas, samudra yang luas. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah mengarungi samudra yang luas? Dulu kalau jamaah haji itu belum ada pesawat, itu Mbah Buyut saya dulu katanya beribadah haji itu naiknya kapal. Naik kapal itu karena belum ada pesawat waktu itu, naiknya kapal mengarungi samudra itu. Itu berbulan-bulan baru pulang. Kalau sekarang cukup 40 hari sudah bisa pulang. Kalau dulu kalau
beribadah haji itu lama sekali, berbulan-bulan katanya. Karena untuk mengarungi samudra itu juga butuh waktu yang banyak. Nah, hidup berkeluarga menuju tujuan itu seperti ketika kita ini membawa kapal kita itu menuju pantai, menuju tempat tujuan kita. Kita mengarungi samudra. Kalau kita gambarkan ini, keluarga kita itu seperti kapal ini yang berlayar di tengah samudra. Tapi ini kan hanya gambaran enaknya. Lautnya juga tenang. Tidak ada ombak yang kuat. Tapi sebenarnya hidup berkeluarga mengarungi samudra tidak harus seperti ini gambarannya. Tidak selalu seperti ini. Harapannya kan seperti ini. Tenang-tenang saja, ombaknya ya kecil saja sehingga nyaman-nyaman saja. Tapi kadang-kadang ada ombak besar. Ada badai. Nah, ini bahkan ombak yang bisa besar sekali. Lah ini kan ketika kita mengarungi kan tidak selalu lurus-lurus saja. Seringkali di dalam hidup berkeluarga itu ada riak-riak yang muncul. Bahkan ada ombak, bahkan ada badai yang begitu besar. Lah bagaimana ini? Kapal kita itu supaya bisa tetap selamat sampai tujuan. Padahal lautan luas itu tidak selalu tenang. Kadang ada ombak besar, bahkan kadang ada badai. Dan semua kita akan mengalami ini sedikit banyak ombak-ombak ini. Bahkan ada yang mengalami badai yang besar di dalam hidup berkeluarga. Tapi bagaimana keluarga kita itu bersama-sama bisa masuk surga. Karena kadang-kadang anak-anak muda sekarang ini ketika ada permasalahan kecil, pokoknya kepengen pisah itu aja. Pengen cerai. Padahal membangun keluarga itu pasti selalu ada ombak, selalu ada badai. Kalau kita ada badai kemudian rampung ya sudah. Berarti kita termasuk yang mudah berputus asa. Maka kita mestinya ketika membangun keluarga untuk masuk surga bersama-sama, itu harus bersama-sama menghadapi ombak dan badai itu bersama-sama. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, agar kita itu benar-benar bisa selamat di dalam mengarungi samudra itu sampai ke tujuan, maka ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mari sekarang kita membayangkan kita itu berada di tengah samudra bersama keluarga kita. Di tengah-tengah samudra yang luas, yang tidak bertepi. Jenengan kalau melihat ke depan sana itu pokoknya sampai ujung sana ya gur laut tok. Lihat ke belakang ya laut tok itu. Ke kanan ke kiri itu laut tok tuh. Ini pulaunya di mana ini? Tempat tujuan kita itu mana ora jelas ini. Bagaimana kita berada di tengah-tengah samudra itu supaya kita bisa sampai tujuan dan tujuannya itu tidak tersesat. Lah, ketika kita sudah bisa membayangkan berada di tengah-tengah samudra tadi bersama keluarga kita dengan kapal yang kita naik ini tadi, maka bapak-bapak, ibu-ibu, ada beberapa hal yang benar-benar harus kita persiapkan. Supaya kita benar-benar ketika melihat tadi samudra yang tidak berujung, tapi ternyata kita tetap bisa sampai tujuan kita. Yaitu apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, beberapa hal itu yang pertama, bapak-bapak. Yang pertama, kita harus memiliki kapal yang kokoh. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, keluarga kita itu kapal. Supaya kita bisa selamat sampai surga, kapal kita itu harus kapal yang kokoh. Berarti keluarga kita itu harus keluarga yang kokoh. Keluarga, bentuk keluarga. Itu kapal. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, karena kalau kapal kita itu ringkih, tidak kokoh, ketendang ombak sedikit sudah ambiar itu, selesai itu. Kita nggak akan selamat. Maka harus punya kapal yang benar-benar kokoh. Lah, kapal yang kokoh itu ya keluarga kita ini. Suami, istri, dan anak-anak itu paling kecil. Paling kecil ya suami, istri, pasangan itu pasutri yang
apa itu lebar lagi dengan putra-putri kita, dengan anak-anak kita. Itu apa itu kapal kecil atau apa itu keluarga kecil, tapi kokoh. Bapak-bapak ibu sekalian yang berbahagia, memang supaya kapal itu kokoh, itu kita memang perlu apa itu memahami sabda Rasul ini, supaya kapal kita itu kokoh. Tapi kalau sudah menikah itu ya ini sudah terlewati. Bagi yang muda-muda yang belum menikah, lah ini dimulai dari di sini. Kalau sudah terlanjur ya berarti memperkokoh. Oh kapalnya itu belum begitu kokoh. Jadi setelah jadi kapal ya dikokohkan, diperkuat lagi. Karena Rasul bersabda ini, tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikah itu biasanya karena ada 4 perkara. Ada 4 hal mengapa wanita itu dinikahi. Yang pertama, 5 liha. Karena wanita itu banyak duitnya, banyak. Laki-laki ketika mau menikahi seorang cewek itu karena ya duitnya oke. Wah, ini aku nikah langsung melu makmur. Ada yang modelnya seperti itu. Boleh enggak? Boleh saja, halal-halal saja, boleh, nggak ada masalah. Atau juga lihasabiha, ketika seorang laki-laki menikahi wanita, itu karena melihat keturunannya, garis keturunannya darah biru. Ini kalau saya menikahi istriku yang berdarah biru, darahku kok ya dadi biru. Ada. Numpang mulyo, ini menjadi berdarah biru, ada. Dan boleh enggak? Boleh saja, enggak ada masalah. Kita milih yang terbaik itu mungkin kita punya pemahaman yang terbaik itu kalau keturunannya keturunan ningrat, keturunan kerajaan kira-kira begitu. Atau wali jamaliha. Ketika seorang laki-laki menikahi wanita itu karena apa? Karena cantiknya, loh, cantik sekali kan. Boleh enggak? Boleh. Nah, seorang laki-laki, loh kok cantik banget tak? Boleh. 3 hal itu boleh. Karena kayanya, karena cantiknya, karena memang keturunannya keturunan ningrat darah biru, boleh. Tapi walidiniha, yang keempat ini ketika seorang laki-laki menikahi wanita itu karena agamanya. Fadfar bidzatiddin, maka Rasul bersabda, maka pilihlah yang baik agamanya. Boleh kalian tadi wanitanya cantik, hartanya banyak, keturunannya apa itu terhormat, boleh silahkan. Tapi ingat, yang jadi ukuran pertama itu adalah bidzatiddin, yang baik agamanya. Keturunannya terhormat, hartanya banyak, cantik, dan baik agamanya. Itu ukurannya satu itu. Tapi kalau mungkin kurang cantik, kurang kaya, atau kurang terhormat keluarganya, bukan darah biru, tapi kalau agamanya sudah baik, itu nomor 1. Jadi agamanya sih, syukur-syukur agamanya apik, tur yo cantik. Agamanya apik, tur yo cantik, yo ningrat, keluarga darah biru, yo duitnya banyak silahkan. Tapi ukuran pertama adalah yang agamanya baik. Taribat yadaka, karena kalau pilihan terhadap pasangan itu ukurannya agama, itu Rasul menyebutkan taribat yadaka, maka tanganmu nanti akan berdebu. Turab, taribat itu berasal dari kata turab. Turab itu artinya apa? Debu. Nanti tangan kamu akan berdebu. Lah, maksudnya piye itu? Taribat yadaka ini kalau secara bahasa, kalau kamu mencari istri yang baik agamanya, nanti tanganmu akan berdebu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini digambarkan oleh Rasul seperti orang yang bercocok tanam. Para petani. Orang bercocok tanam, itu kalau panen, itu tangannya berdebu. Karena apa? Panen itu tangannya berdebu. Tapi kalau orang bercocok tanam, kok renek panene, itu tangannya bersih. Itu gambaran itu. Maka kalau tangan bersih itu janjinya apa? Ora panen. Bercocok tanam tapi renek panenane. Kan diserang hama dan lain sebagainya, rasido panen, tangannya kan resik iki. Renek tidak ada debunya. Tapi kalau panen, tanganmu nanti akan penuh debu. Artinya apa? Kamu nanti akan panen. Panen kebaikan dunia dan akhirat. Itulah
gambaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau pasangan itu soleh dan solihah, itu berarti sudah memiliki kapal yang kokoh. Kalau belum soleh dan solihah, berusaha menjadi soleh dan solihah. Supaya apa? Supaya kapalnya menjadi kapal yang kokoh. Mungkin ketika menikah kurang soleh, kurang solihah, tapi memperkaya diri dengan iman, dengan ketaatan kepada Allah, mudah-mudahan menjadi kapal yang kokoh, keluarga yang kuat. Ini yang pertama. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, tapi ketika kita itu hanya sekedar punya kapal yang kokoh, apakah sudah bisa sampai tujuan? Belum cukup. Ini baru satu kriteria saja. Yang lainnya apa? Yang kedua, selain kita punya kapal yang kokoh, kita juga harus menyiapkan mesin untuk kapal itu yang kuat. Mesinnya juga harus mesin kuat. Karena kalau mesinnya itu nanti tidak kuat, kapalnya kita gagah kokoh, tapi mesinnya ringkih. Sama saja nanti ngadat di tengah lautan tadi. Kalau ngadat di tengah lautan, ya sudah turun mengambing, karam juga nanti tidak sampai kepada tujuan. Maka setelah keluarganya dari kokoh, maka menyiapkan mesin yang kuat juga. Karena dengan mesin yang kuat, maka kapal ini tadi dengan mesin yang kuat tetap bisa berlayar melanjutkan perjalanan. Tidak seperti yang mesinnya ringkih. Baru 1 kilo, 2 kilo sudah rusak, sudah ngadat. Lah apa itu kekuatan mesin itu? Kekuatan mesin itu adalah kekuatan niat di dalam hati kita. Maka kalau kita membangun keluarga itu harus memulai dengan niat yang benar. Karena niat ini sebuah mesin. Kalau niat kita itu ceng-ceng po sak-sae, itu seperti punya mesin yang ringkih. Nanti gampang rusak. Banyak itu sekarang itu. Anak-anak muda ketika menikah itu niatnya kurang kuat. Masih ringkih. Sehingga apa? Sehingga mesinnya itu gampang rusak. Baru seumur jagung sudah rampung. Mengapa? Ya karena mesinnya ringkih. Maka mari, selain kapalnya yang kokoh, mesin kapal itu juga harus kuat. Nah, artinya apa? Ketika kita menikah tadi harus memiliki niat yang kuat. Karena Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang yang beraktivitas berakmal itu pasti dia punya niat. Dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Maka kalau niatnya urusan dunia itu tidak abadi. Dunia itu gampang berubah. Tapi kalau niatnya itu akhirat, lah insya Allah kalau niatnya akhirat itu abadi. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Kalau niat dia itu untuk mencari ridho Allah dan Rasulnya, maka dia nanti akan mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya, akan masuk surga. Tapi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Tapi kalau niatnya itu hanya untuk mendapatkan keduniaan, awi mura'atin yang hanya sekedar bisa nikahi wanita yang cantik duniawi tadi, fa hijratu ila ma hajara ilaihi, maka hanya dunia itulah yang dia dapatkan. Tur yorung karuan dunyane ra entuk, akhiratnya jelas tidak entuk. Maka di sini butuh niat. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, ada dulu 3 sahabat Rasul. Ini hadisnya muttafaqun alaihi. 3 sahabat Rasul itu merasa bahwa ketiganya itu sangat jauh dari Rasulullah. Awake dhewe iki bertiga ini nek dibandingkan dengan Rasul itu kadoan. Karena Rasul itu jelas sudah diampuni oleh Allah, sudah masuk surga, tur surgane paling tinggi. Awake dhewe itu kadoan dengan Rasulullah. Maka di antara mereka itu, ini artinya 3 orang tadi bertanya kepada istri-istri Rasul, menanyakan tentang kebiasaan Rasul yang luar biasa taatnya kepada Allah. Maka akhirnya setelah mendapatkan keterangan dari istri-istri Rasul tadi, mereka merasa sangat jauh. Wes nek ngono, supaya kita iso
bisa bersaing dengan Rasul, yang satu dari 3 orang tadi, wes aku arep sholat terus, ora arep turu bengi. Malam saya habiskan untuk sholat saja. Itu satu. Yang kedua, wes tiada hari tanpa poso. Sing siji pokoknya arep poso terus. Tiada hari tanpa poso. Yang satunya, wa ana a'tazilun nisa, wes aku ora arep nikah. Uripku tak nggo ibadah tok, aku ora arep nikah, ora bangun keluarga. Ternyata Rasulullah ketika mendengar 3 orang tadi ngobrol seperti itu, maka Rasul bersabda, antum alladzina qultum kada wa kada. Kalian bertiga itu yang mengatakan ini, satu tidak akan tidur malam, pokoknya gue sholat terus, tiada istirahat. Yang satu mau puasa terus, tiada istirahat. Yang satu pokoknya meninggalkan wanita, meninggalkan keluarga, orang mau berkeluarga, pokoknya gue ibadah. Amma wallahi inni la ahsyakum lillah. Sungguh aku ini adalah manusia yang paling takut kepada Allah dibandingkan kalian semuanya. Wa atqakum, dan manusia yang paling taat kepada Allah. Ini sabda Rasul. Aku itu manusia yang paling taat kepada Allah dibandingkan kalian-kalian. Walakinni asumu wa uftiru, tapi aku kadang-kadang poso, kadang-kadang ya ora poso. Wa usolli wa arkudu, kadang-kadang aku sholat, tapi kadang-kadang aku juga istirahat. Orang gue sholat terus, ya nganggo istirahat. Orang gue poso terus, ya nganggo ora poso. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikah. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, maka yang membenci sunnahku dia bukan umatku, dia bukan golonganku. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, ini juga Rasul, kalau kita ingin benar-benar mengikuti sunnah Rasul, salah satunya wa atazawwajun nisa. Rasul juga menikahi wanita, membangun keluarga juga. Maka mari yang sudah sampai umur 40-an tahun, 50 tahun, bahkan rung sempat nikah, monggo nyari pasangan. Kenapa? Ini juga salah satu cara kita untuk mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Tapi tentunya dengan niat. Satu tujuan, satu niat. Apa itu? Melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasulnya. Menikah itu untuk melaksanakan perintah Allah. Tadi perintah Allah sudah kita sebutkan. Juga melaksanakan sunnah Rasul. Juga dalam menikah ini memang tujuannya untuk menjaga kehormatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, menikah itu untuk menjaga kehormatan. Termasuk kehormatan agama kita. Nanti kalau ada orang muslim tidak menikah, dua pirang-pirang anak, ini kira-kira terhormat enggak? Ada wanita tidak menikah, hamil besar. Atau punya gendong 2 anak, 3 anak, ning randuwe suami. Tidak menikah, artinya belum pernah menikah. Nek janda enggak ada masalah, itu hasil nikah. Tapi belum pernah menikah, kok dua gendongan. Kira-kira isin apa mboten? Nah ibu-ibu, isin. Kenapa? Karena kehormatannya rusak. Lawang ra nikah kok anaknya pirang-pirang, itu berzina berapa kali kan begitu toh? Enggak terhormat itu. Tapi kalau sudah menikah, saya menikah, anak saya ini sudah 7. Tapi insya Allah kita pasangan ini sudah masih terhormat. Ibu-ibu punya banyak putra-putri, tapi tetap terhormat. Mengapa? Karena dengan pernikahan. Jadi pernikahan ini juga untuk menjaga kehormatan kita. Sebagai muslim, kita akan terus terhormat ketika berhubungan dengan lawan jenis itu. Dimulai dengan pernikahan yang sah. Dan tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan yang solihah. Karena keturunan yang soleh dan solehah itu, bapak-bapak, ibu-ibu, itu bagian dari aset untuk akhirat kita. Karena nanti kalau kita sudah meninggal dunia, kita sudah dipanggil oleh Allah, sudah ingqata amaluhu, amal kita sudah terputus dengan meninggalkan dunia ini. Tapi ternyata illa min salasatin, kecuali ada 3, salah satunya apa? Kalau ada anak soleh yang mendoakan, itu pahalanya terus mengalir. Bahkan kalau anak soleh itu beramal soleh, beribadah, dan itu hasil didikan orang tua mendapatkan amal jariyah dari anak-anaknya yang soleh tadi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf. Kalau kita nanti sudah dipanggil oleh Allah, sementara anak-anak kita itu anak-anak yang soleh-solehah, ibadahnya rajin, dakwahnya rajin, amal solehnya banyak, itu kita nanti akan dapat amal jariyah juga.
Kita orang tua itu juga mendapatkan pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh anak-anak kita karena hasil didikan kita. Itulah yang saya maksud bahwa anak itu juga aset ukhrawi kita nanti. Nah, itu maka mari itu tidak bisa dilakukan, tidak punya anak kecuali kalau kita membangun keluarga. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, tapi kapal yang kokoh dengan mesin yang kuat itu, dengan hanya dua hal itu kita juga belum bisa mencapai tujuan, belum bisa mencapai surga Allah, belum bisa selamat dari samudera tadi. Harus ada bahan bakar yang cukup. Kapalnya kuat, kokoh, mesinnya juga kuat, tapi kentekan bahan bakar. Ya padha wae, mesinnya JAP, kapalnya kokoh, tapi bahan bakar entek. Nah, sudah nggak sampai tujuan juga. Maka dibutuhkan bahan bakar yang cukup. Apa itu bahan bakar yang cukup itu, bapak-bapak, ibu-ibu? Akhlak. Jadi bahan bakarnya untuk menghadapi samudera yang luas itu adalah akhlak. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, ketertarikan secara fisik saja tidak cukup untuk mengarungi samudera. Banyak orang yang, ibu-ibu, bapak-bapak, banyak pasangan yang lebih gagah dari pasangan kita, pasangan yang jauh lebih cantik dari pasangan kita, tapi baru seumur jagung wis pegatan. Nggih, Bapak, Ibu. Ngaten toh? Karena apa? Ternyata ketertarikan secara fisik saja tidak cukup. Apalagi fisik itu juga dengan berlalunya masa itu juga hilang. Ketika kita menikah, istri kita itu masih halus, masih cantik sekali, 40 tahun ke depan wis peyot kabeh itu. Itu kalau kita hanya ngejar fisik, selesai itu. Nanti kepinginnya gonta-ganti wae. Kenapa? Karena hanya melihat fisik. Tapi ketika kita ini dengan akhlak, maka bahasanya bapak-bapak, ibu-ibu, meskipun sudah nenek-nenek, kakek-nenek, itu pasangannya itu adalah yang terbaik untukku. Sing paling apik ya iki. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, dhisik itu mbah-mbah kita itu jarine lho, ora nganggo pacaran wis dipasang karo wong tuane dadi ngono wae. Tapi kan jarang yang cerai itu. Bahkan anaknya banyak-banyak nggih, Bu. Sekarang anak-anak muda kita ini itu pacarannya 10 tahun, tapi baru seumur jagung wis pisah. Karena kalau dulu itu ketoke lho, filosofinya beda. Kalau dulu itu orang tua kita, mbah-mbah kita itu melihat pasangan cantik itu karena sudah rasa sayangnya sudah muncul. Sehingga seelek apapun, tapi bagi dia pasangan saya adalah yang paling cantik. Nah, cantik karena sayang. Kalau sekarang sayangnya karena cantik. Begitu cantiknya hilang, sayangnya juga hilang. Ini kenapa? Hanya secara fisik. Ini orang yang kurang akhlaknya. Maka mudah sekali nanti orang yang kurang akhlaknya itu begitu fisiknya berubah, wis golek sing luweh alus, sing luweh itu cantik, selesai itu. Enggak ada selesainya. Kalau hanya tujuannya untuk itu, maka harus dipersiapkan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia nanti suami istri bisa saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi. Dan ini bisa kita lakukan ketika suami istri itu memahami kewajiban dan hak masing-masing. Penting itu. Kita sering melihat pasangan sing dari sisi ekonomi wis ketoke ora mungkin kekurangan ekonomi. Dari sisi gagah cakepnya cakep sekali nih, pasangan yang serasi. Tapi mengapa kok seumur jagung wis kepengin pegatan? Ya karena kurang akhlak. Nah, di antara akhlak ini ya nanti akhlak sebagai suami dan istri kurang. Sehingga apa? Sehingga ada riak sedikit, ombak sedikit, rumangsane wis badai kan gitu toh. Akhirnya ribut. Selamatkan diri masing-masing. Mestinya loh, kalau Mas naik perahu bersama-sama, kan gitu tuh, naik perahu bersama-sama. Kok ada ombak, itu keduanya harus berusaha berdua itu tadi apa? Menyelamatkan perahu nih. Yuk ayo kita saling mendukung supaya perahu kita itu selamat. Jangan selamatkan diri masing-masing. Hancur itu nanti. Itulah cara kita berpikir supaya keluarga kita itu masuk surga. Ketika ada ombak, ada badai itu bukan selamatkan diri masing-masing. Tapi mari kita jaga keluarga kita. Saling menjaga supaya apa? Supaya apa itu
bahtera kita ini, kapal kita ini tidak hancur dengan ombak yang kita hadapi tadi. Nah itulah mestinya yang harus dilakukan seperti itu. Tapi sayangnya mereka tidak tahu kewajiban dan hak masing-masing. Akhirnya mau ya apa? Pokoknya ngerti ini guru hak. Aku nduwe hak ngene, aku nduwe hak ngene. Tapi kewajibannya tidak dilakukan. Di dalam Islam itu nomor 1 kewajiban. Nomor 2 baru hak. Kalau kita sudah melaksanakan kewajiban, bolehlah kita menuntut hak. Kalau sekarang orang itu menggembar-gemborkan hak, tapi kewajibannya ora karuan kan itu toh. Oh, itu hakku. Lah kewajibannya harus dilaksanakan belum? Nah, itu kalau kita ingin mendapatkan hak, harus menyelesaikan kewajiban dulu, baru kita boleh bertanya tentang hak. Harung kewajiban rung rampung kok wis bertanya hak. Nah, kalau orang yang selalu melihat kewajiban-kewajibannya, pasti akan melihat, oh, ternyata aku sebagai suami ini belum sempurna. Masih banyak kekurangan. Kewajiban-kewajibanku belum bisa aku laksanakan semuanya. Maka ketika pasangannya juga tidak sempurna, akan bisa saling menghargai. Karena apa? Masing-masing tahu kekurangan. Tapi kalau sing ditonton guru hak itu, kewajibannya nggak pernah kita lihat, itu yang terjadi ontran-ontran. Oh, hakku tok ratok lakukan, itu hakku itu. Hanya menuntut hak saja. Tapi tidak melihat kewajiban kita. Maka bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, pasangan yang memiliki akhlak ini ketika mencintai itu, yang dia lihat mencintai itu memberi, bukan meminta. Kalau udah pasangan yang punya akhlak, menyayangi keluarga kita, pasangan kita, itu yang namanya cinta, kasih sayang, itu memberi, bukan meminta. Bukan apa yang telah engkau berikan kepadaku, tapi pertanyaan kita, apa yang sudah saya berikan untuk pasanganku, untuk keluargaku. Kalau orang berpikir, apa yang sudah aku keluarkan untuk keluargaku, dia akan merasa tidak sempurna, maka dia akan bisa menghargai kekurangan pasangannya. Tapi kalau tidak memiliki akhlak seperti itu, yang terjadi adalah baru menikah seumur jagung, wis kepengen berpisah. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, kapalnya kokoh, mesinnya sudah kuat, bahan bakarnya sudah cukup. Belum cukup bisa selamat dari bahtera tadi, dari samudra tadi. Kalau kita punya kapal tadi, kanan kiri ngarep mburi, kuwi tidak ada pulau. Iki ngendi ki ujungnya ra enak ini. Semuanya itu samudra ini, semuanya itu laut. Nyang ndi ki? Supaya kau lor kidul, mana tujuannya? Harus menyediakan kompas dan petanya. Petanya, oh, awake dhewe itu posisi nang kene. Menurut kompas ini lori kono. Tujuan kita itu kan ngalor, berarti rono. Itu dengan kompas dan peta itu tadi, kita akan bisa menuju ke tujuan kita. Kapalnya kokoh, mesinnya kuat, bahan bakarnya cukup, tapi ra ngerti arep nyang tinggi. Sama saja, nggak ada petanya, nggak ada kompasnya. Harus adalah kompas dan peta bagi kita yang membawa kapal di samudra menuju tujuan ini. Maksudnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Maka Rasul bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, taraktu fikum, aku telah meninggalkan kalian, ma ini atasontum bihi, kalau kamu berpegang kepada keduanya itu tadi, kamu punya peta dan kompasnya tadi dalam mengarungi samudera tadi, falan tadillu abadan, kalian tidak akan pernah sesat, kalian akan sampai pada tujuan. Punya peta dan kompasnya tadi. Kitab Allah wa sunnatan Nabi, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Maka mari dengan pengajian-pengajian, dengan membaca ayat, membaca hadis, kita akan memahami, dan kalau sudah memahami, kita melaksanakan apa yang diperintah Allah dan Rasulnya, dan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu berarti kita dalam mengarungi samudra, kita sudah punya kompas dan peta. Tapi juga belum cukup itu. Kita masih butuh yang lainnya. Yaitu apa? Kita harus juga menyediakan peralatan-peralatan yang memadai untuk mengantisipasi kalau ada hambatan di tengah jalan. Kalau ada badai itu ada jangkarnya kan gitu toh, pelampungnya kan gitu, mesin cadangannya, itu bagian peralatan-peralatan yang harus dipersiapkan juga. Untuk apa? Supaya benar-benar kita memastikan akan sampai kepada tujuan.
Karena kalau peralatan-peralatan itu tidak komplit juga, itu nanti juga sulit untuk mencapai tujuan. Lah itu apa itu? Itu adalah nasihat-nasihat. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu, kita keluarga itu tetap butuh nasihat-nasihat. Nasihat itu bisa berasal dari pasangan kita. Maka kalau Allah berfirman itu wal asri, demi masa innal insana lafi khusrin, setiap manusia itu pasti dalam kerugian, illalladzina amanu, kecuali mereka yang beriman kepada Allah, wa amilus sholihat, dan mereka itu apa? Beramal soleh. Tidak titik di sini, tidak beriman dan beramal soleh, tapi ditutup dengan watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling memberikan wasiat, memberikan nasihat untuk selalu dalam kebenaran dan bersabar ketika mendapatkan musibah. Ini artinya saling menasihati, saling memberikan wasiat kepada orang lain. Maka nasihat itu bisa dari pasangan, tidak harus dari suami. Bisa saja kalau istrinya memiliki ilmu yang cukup juga, yang tinggi, juga bisa saling menasihati pasangan itu untuk tetap menjaga selalu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasangan bisa saling menasihati. Kemudian juga kita juga butuh para ulama untuk menasihati kita. Maka kita butuh pengajian-pengajian. Untuk apa? Dalam rangka kita bisa bertemu dengan ulama-ulama kita bertemu dengan ustadz-ustadz kita. Untuk apa? Untuk mendapatkan nasihat-nasihat juga. Termasuk dari orang tua kita. Orang tua kita. Jadi kalau ada masalah keluarga, suami istri, jangan langsung nyampe pengadilan agama. Tapi juga perlu datang kepada keluarga kita. Keluarga kita itu termasuk keluarga suami kita atau istri kita. Butuh kita nasihat mereka. Mungkin kita itu berpikirnya terlalu pendek. Yang lebih tua itu mungkin sudah asam garamnya sudah banyak, pengalaman banyak. Mungkin bisa memberikan solusi terhadap masalah yang kita hadapi ini. Kalau dalam agama pun juga begitu toh. Kalau kita dengan pasangan kita itu ya cari penasihat dari keluarga kita masing-masing. Dari keluarga suami, keluarga istri. Untuk apa? Untuk mendapatkan nasihat dari mereka. Nah itulah apa itu butuh kita tuh nasihat-nasihat. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, manusia itu memiliki yang namanya itu apa itu titik buta. Setiap manusia itu memiliki titik buta. Blind spot, titik buta. Artinya titik buta itu kita seringkali tidak bisa melihat kekurangan kita. Atau bahkan kita tidak bisa melihat potensi kita. Tapi orang lain bisa melihat, oh kelemahan dia itu di situ. Jadi potensinya di situ. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, seorang Taufik Hidayat yang jago badminton itu. Kalau sekarang siapa ya? Ginting gitu ya. Atau Jojo itu ya. Itu yang kalau sepak bola ada Lionel Messi, Ronaldo. Mereka masih butuh pelatih. Mengapa? Karena ada blind spot. Ada titik buta yang dia itu mungkin tidak tahu kekurangan. Tapi si pelatih akan melihat, oh kekurangan kamu di situ, harus kamu tutup. Kamu punya potensi kuat, itu potensinya bisa muncul. Kenapa? Ada pelatih tadi. Karena kita tidak bisa melihat diri kita sendiri. Nah, butuh orang lain untuk melihat diri kita. Lah itu pasangan kita, orang tua kita, itu insya Allah akan bisa menutup kekurangan-kekurangan kita. Kalau kita hanya diam saja, seringkali kita tidak mengetahui apa kelemahan-kelemahan kita ini. Maka seorang Taufik itu mungkin dilawan karo pelatih, rane apa-apa nih kalah itu. Tapi mengapa butuh pelatih? Karena ada blind spot tadi, titik buta tadi. Maka kita perlu nasihat dari orang lain. Disitulah pentingnya apa itu adanya saling nasihat ini tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, yang keenam, kita juga perlu memiliki nahkoda yang handal. Di dalam keluarga yang ingin bersama-sama masuk surga tadi harus ada nahkodanya. Kalau itu kapal itu harus ada nahkodanya. Nah, kapale nahkodane neng kono karena dua-duanya di nahkoda bahaya itu. Sing sisi kepengen ngalor, sing sisi kepengen ngidul. Nahkodane loro, ruwet itu nanti. Nahkodanya satu yang mimpin itu tadi. Yang memimpin kapal untuk mencapai tujuan itu satu yang memimpin. Makanya harus ada nahkoda, tapi nahkodanya harus handal.
memiliki kemampuan di dalam mengendalikan kapal. Bahkan kalau dalam ilmu pelayaran itu katanya bapak-bapak, saya juga bukan ahlinya. Itu seorang nahkoda itu apapun yang terjadi, dia harus benar-benar bertanggung jawab dengan apa itu posisinya itu. Sampai kapal kerem itu, jangan saya ombak besar, nahkodanya malah melayu sih. Itu geger lah sing nyupir, bingung itu nanti yang menahkoda hilang. Maka nahkoda itu sehebat apapun ombak, dia harus siap berkorban untuk apa? Untuk penumpangnya yang ada di belakang. Kalau nahkodanya handal, nahkodanya itu bertanggung jawab, maka apapun yang terjadi dia siap berkorban. Bahkan ketika dia harus mengorbankan nyawanya untuk apa? Untuk keselamatan penumpang-penumpangnya. Itu nahkoda yang handal. Tapi kalau tidak handal, ingin selamatkan diri masing-masing, baru ombak, wes aku tak selamat melayu sih. Nah, itu kapalnya perem nanti itu. Itulah pentingnya memiliki nahkoda yang hamba. Lah, di dalam keluarga itu adalah suami. Nahkodanya adalah suami. Itu aturan agama kita, menjadi pemimpin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, bahkan Rasul bersabda, khairukum li ahlihi. Sebaik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap anak istrinya sebagai pemimpin itu. Wa ana khairukum li ahli, dan aku paling baik di antara kalian untuk keluargaku. Jadi pemimpin keluarga yang paling baik itu ya Rasulullah. Karena Rasulullah itu memang teladan untuk semua bidang. Dalam dunia pendidikan, keteladannya ada di Rasul. Dalam kepemimpinan, teladannya adalah Rasulullah. Di dalam menjadi suami, orang tua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai anak terhadap orang tua, teladannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari segala bidang kehidupan kita harus meneladani Rasulullah. Apapun posisi kita, apapun bidang kita bisa selalu meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ketika membangun mahligai keluarga. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, lah nahkoda yang handal itu kalau kita gambarkan suami yang benar-benar bisa menjadi pemimpin. Jadi jangan sampai ketika ada ribut-ribut suami ini malah emosional. Tidak ini. Nahkoda itu sehebat apapun ombak harus tetap bisa bertanggung jawab. Bahkan ketika ekonominya goncang, adanya goncang, suaminya harus merasa bisa menenangkan, tenang saja, santai, bisa dilakukan, ada solusinya. Kalau si suami itu tidak gregeli ngono, itu keluarganya ya tenang. Meskipun jane yo yang dihadapi itu enggak ringan, tapi suaminya sebagai pemimpin tenang, bisa ada solusinya. Itu yang ada di dalam kapal itu tadi menjadi tenang. Mengapa? Suaminya bertanggung jawab. Tapi kalau suaminya melu gregeli, yo melu emosi, selesai itu nanti keluarga itu. Maka itulah seorang pemimpin. Satu, mampu memimpin. Bahkan ketika ontran-ontran pun tetap harus memiliki jiwa yang kuat, menenangkan keluarganya. Itu seorang pemimpin. Yang kedua juga jadi teladan, panutan. Ini jangan sampai kita itu jadi panutan di kantor, di tempat kerjaan, tapi anak dhewe ora menghormati orang tuanya. Bapakku, itu kalau kita tidak dihormati anak istri kita, ini berarti kita belum menjadi pemimpin keluarga yang jadi panutan. Maka mari kita supaya dibanggakan oleh pasangan kita dan juga anak kita, anak istri kita, suami kita. Kalau bangga dengan kita, berarti kita bisa menjadi teladan untuk keluarga kita. Memberi rasa aman tadi. Jadi sehebat apapun ombaknya, tapi tetap tenang, aman, bisa ada solusi dan lain sebagainya. Jadi membawa ketenangan kepada keluarganya. Bahkan siap berkorban tadi saya katakan. Itu seorang pemimpin siap berkorban. Bahkan siap mati untuk apa? Selamatnya penumpang yang ada di dalam. Saya siap berkorban untuk apa? Agar keluarga saya itu benar-benar selamat, tidak ambyar kapal yang saya nahkodai itu. Itu seorang imam, seorang pemimpin yang benar-benar handal. Maka ini dibutuhkan pemahaman agama yang kuat juga. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang ketujuh ini yang terakhir. Yang ketujuh, kita juga harus memiliki bekal yang cukup dalam perjalanan. Tadi, kapalnya sudah kuat, mesinnya sudah kuat, bahan bakarnya sudah cukup.
punya peta dan kompas, peralatan-peralatan kapal juga cukup, nahkodanya juga handal, tapi orang duwe perbekalan, ya mati kabeh ning dhuwur kapal kuwi. Harus ada bekal yang cukup juga. Lah ini yang terakhir yang kita sebutkan, harus punya bekal yang cukup untuk mengarungi mengarungi samudra tadi. Yaitu apa? Bekal yang paling baik memang ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tazawwadu. Dan berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadi at-taqwa, dan sebaik-baik bekal untuk dunia dan akhiratmu itu adalah takwa. Setiap kita terus berada di dalam jalur ketaatan kepada Allah, pasti Allah akan memberi kita jalan keluar. Wa may yattaqillah, kan gitu dah. Dan siapa yang selalu taat kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, kan gitu. Allah akan selalu memberikan solusi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki kepadanya bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Delalah ujuk-ujuk, tidak disangka sebelumnya, tahu-tahu ada jalan keluar, tahu-tahu ada rezeki. Itu orang yang selalu taat kepada Allah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, menghadapi seberat apapun cobaan dari Allah, jangan kita lari ke dukun, jangan kira mengambil yang haram-haram. Karena apa? Karena mepeti. Zaman iridan, yen ora edan ora keduman jarine. Nek ora ngedan ya ora keduman awake dhewe. Kabeh do gelem haram, nek awake dhewe golek sing halal. Kapan sugihe? Lah nek kita ikut ngedan seperti itu, hati-hati. Berarti kita tidak memiliki bekal yang baik. Bekal yang baik itu semuanya dihasilkan dari yang halal-halal. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, bekal yang baik itu adalah ketakwaan. Sholatnya beres, itu bekal yang paling kuat. Kalau bapak ibu sholat 5 waktunya beres, itu modal yang paling penting pertama. Bapak-bapak, ibu-ibu, sering kalau kita lihat itu, keluarga yang tidak beres itu ternyata sholatnya bakne ora beres. Dari sholatnya wis ora beres. Dengan Allah saja ora beres, kok gur karo bojone. Karo Gusti Allah aja ora beres kok. Kalau Gusti Allah, dengan Allah kita, zat yang menciptakan kita itu beres, insya Allah dengan keluarga kita juga akan menjadi beres. Lihat itu, keluarga yang berantakan, mungkin vertikalnya kepada Allah juga kurang baik. Kalau sudah bisa memperbaiki hubungan vertikal kita, insya Allah untuk keluarga kita juga akan menjadi beres. Maka dimulai dari hubungan vertikal yang kuat, sehingga hubungan horizontal kita ini juga akan menjadi kuat. Tentunya ketika kita berusaha, usahanya pun juga usaha yang maksimal. Ora leda-lede, dan jangan lupa terus berdoa kepada Allah, karena Allah kita bisa berusaha, tapi Allah lah yang berkehendak. Kalau orang Arab nyebut nahnu ana urid, anta turid, nahnu urid, wallahu fa'alul lima yurid. Kita ingin sesuatu, Anda ingin sesuatu, saya ingin sesuatu, tapi Allah yang menghendaki. Maka semua itu atas kehendak Allah. Maka setelah kita berusaha maksimal, mari kita berdoa, mudah-mudahan kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, karena kita selalu berdoa kepada Allah. Dan kita tentunya memperbanyak amal soleh, itu bekal kita untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kalau 7 hal tadi kita miliki, kapalnya kuat. Yang kedua, kita memiliki mesin kapal yang kuat. Yang ketiga, kita memiliki bahan bakar yang cukup. Yang keempat, kita punya kompas dan petanya. Yang kelima, kita punya perlengkapan kapal itu. Yang keenam, kita punya nahkoda yang handal. Dan yang ketujuh, kita punya bekal yang cukup, insya Allah. Kita dengan keluarga kita ini bersama-sama akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.